Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada informasi kali ini, ada satu hal yang perlu saya bagikan kepada Bapak Ibu honorer semuanya tentang sesuatu yang ingin dapat kepastian pada tahun 2023 tahun ini. Nah, di sini ada satu informasi yaitu tentang semua ingin dapat kepastian. Honorer usia 35 sampai dengan 46 tahun diangkat jadi ASN. Ini adalah satu pertanyaan. Kemudian, honorer usia 20 sampai dengan 34 tahun dihapus juga adalah satu pertanyaan. Nah, tentunya Bapak Ibu ingat satu hal bahwa pengangkatan dan penghapusan adalah dua hal atau dua versi yang kontradiksi yang memang benar-benar jauh perbedaannya. Artinya, bagi yang diangkat selamat, tentunya bagi yang dihapus harus banyak berpikir tentang bagaimana kelangsungan pekerjaannya. Nah, ingat satu hal bahwa suatu kepastian yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi atau Presiden Republik Indonesia, sebagaimana apa yang telah diinstruksikan kepada Menpan RB bahwa dalam hal penanganan honorer di tahun 2023 ini harus dicarikan jalan tengah terbaik. Dan satu pernyataan bahwa honorer 2023 tidak ada penghapusan. Tetapi di sini dibahas tentang usia yang mana katanya usia 35 sampai dengan 46 tahun, apakah diangkat jadi ASN? Juga adalah pertanyaan. Demikian dengan honorer usia 20 sampai dengan 34 tahun. Apakah dihapus? Maka untuk menjawab hal ini, diangkat atau dihapus, simak informasi berikut Bapak Ibu. Jangan lupa dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Nah, ini informasinya Bapak Ibu. Tenaga honorer umur 20 sampai 34 tahun akan dihapus. Kemudian, tenaga honorer umur 35 sampai 46 tahun diangkat jadi PNS tanpa tes. Keduanya adalah pertanyaan yang ingin kita pastikan apa kira-kira jawabannya. Nah, di sini ada satu informasi yang tercatat oleh Unius ID, yaitu tentang tenaga honorer umur 20 sampai 34 tahun akan dihapus. Kemudian, tenaga honorer umur 35 sampai 46 tahun diangkat jadi PNS tanpa tes. Kita pastikan dengan informasi berikut. Benarkah akan terjadi penghapusan honorer atau malah pengangkatan honorer jadi PNS tanpa tes pada tahun 2023? Mari Bapak Ibu simak informasi tentang nasib honorer 2023 secara lengkap berikut ini. Pegawai negeri sipil merupakan profesi yang disematkan kepada pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah, yang mana pegawai negeri sipil atau PNS sendiri merupakan singkatan dari pegawai negeri sipil. PNS adalah singkatan dari pegawai negeri sipil. Banyak sekali orang yang ingin mendaftarkan diri menjadi PNS atau segera diangkat menjadi PNS. Kenapa? Karena prinsip yang mengatakan bahwa dengan status sebagai ASN PNS, maka katanya ada jaminan hidup hingga pensiun. Jadi itu adalah suatu hal yang wajar kalau profesi sebagai PNS itu dikejar oleh banyak orang. Hal ini terbukti pada saat pembukaan pendaftaran calon pegawai negeri sipil. Masyarakat Indonesia, terutama bagi yang masih muda, berbondong-bondong mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi dan melengkapi segala persyaratan yang dipersyaratkan dalam hal pendaftaran atau seleksi calon pegawai negeri sipil di Indonesia. Akan tetapi, bukan hanya kalangan muda saja. Tidak sedikit pula yang berumur tua masih ikut berharap akan diangkat menjadi PNS atau pegawai negeri sipil. Mereka yang ingin diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS ini, ada yang berasal dari fresh graduate, dan ada pula yang sudah lebih dulu mengabdi menjadi tenaga honorer di suatu instansi pemerintah. Kabarnya ada jalur khusus yang akan digunakan agar tenaga honorer bisa diangkat jadi pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes. Nah, kira-kira apa jalur khusus Bapak Ibu? Ini ya tentunya ini satu hal yang perlu kita pertanyakan ya. Kira-kira apa itu jalur khusus? Tapi pada informasi ini ya belum tentu dibahas bagaimana itu jalur khusus. Ikuti terus informasinya.
Hal ini tentu menjadi sesuatu yang menarik perhatian tenaga honorer seluruh Indonesia, khususnya bagi honorer yang telah lama bekerja dan memberi pengabdian kepada negara melalui instansi pemerintah. Ingat Bapak Ibu ya, khususnya bagi honorer yang telah lama bekerja dan memberi pengabdian kepada negara melalui instansi pemerintah. Nah, tentunya ini Bapak Ibu, baik instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Nah, satu hal yang perlu kita kaji di sini bahwa dalam hal diangkat atau tidaknya honorer ini menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023, ingat bahwa akhir-akhir ini oleh Menpan RB dan Kepala BKN Bima Arya Wibisana telah menerbitkan surat edaran per tanggal 10 Maret dan 14 Maret beberapa hari yang lalu terkait dengan pendataan ulang dalam hal perbaikan data honorer non-ASN di instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Yang mana sesuai dengan hasil pendataan honorer di tahun 2023 tahun kemarin, bahwa ada ratusan instansi pemerintah yang sudah mendaftarkan diri, ya, dalam hal ini honorernya telah terdaftar di BKN, namun ada yang dikatakan sah dan ada juga yang dikatakan belum sah. Nah, Bapak Ibu, yang dikatakan sah di sini yaitu para honorer yang telah terdata di database BKN dan sudah dilengkapi dengan surat perintah tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang diterbitkan dan ditertangani oleh kepala instansi atau PPK. Dalam hal ini adalah PPK yang dimaksud adalah pembina pejabat kepegawaian di daerahnya masing-masing. Itu adalah honorer yang dianggap sah di database BKN setelah datanya dikirim dan disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Nah, satu pertanyaan, apakah honorer yang belum disertai SPTJM apakah dikatakan sah dan resmi oleh pemerintah pusat? Ingat bahwa akhir-akhir ini telah diterbitkan kembali surat edaran oleh Menpan RB dan BKN terkait pengiriman ataupun ya pengupload atau pengunggahan SPTJM oleh honorer dan instansi pemerintah baik daerah maupun pusat yang belum disertakan SPTJM-nya. Sesuai dengan informasinya, ya informasi sadarnya bahwa ada 120 instansi di Indonesia yang honorernya belum disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Ingat bahwa satu ketentuan, apabila honorer tersebut datanya sudah sampai di BKN tetapi tidak disertai dengan SPTJM, maka dianggap tidak ada oleh BKN dan Menpan RB dan bahkan akan kena blacklist ya dari BKN. Kenapa? Karena data yang ada dianggap tidak sah dan tidak resmi. Namun selamat bagi Bapak Ibu yang kurang lebih jumlahnya 1,8 juta yang sudah lengkap datanya dan disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Demikian informasinya Bapak Ibu terkait dengan pengangkatan dan penghapusan serta ya informasi yang sudah menyebutkan usianya di sini 20 sampai 34 katanya akan dihapus. Ingat bahwa itu tidak dihapus. Kemudian, apakah yang usia 35 sampai dengan 46 diangkat jadi PNS tanpa tes? Itu tidak serta-merta dan belum kita pastikan. Kenapa? Karena satu dan lain hal yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah, termasuk anggaran, bahkan termasuk keabsahan datanya di BKN. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.